Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Layanan Langsung Bimbingan Konseling Lanjutan, yang beranggotakan Fahru Razi, Tasya Nurul Azhara, Sita Oktavia, Cut Nisrina Zahira, dan saya sendiri Rizkia Hirzi. Baik, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Fahru Razi. Kepada Fahru Razi dipersilahkan. Baik, saya Fahru Razi akan menjelaskan tentang layanan kolaborasi. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, dan kompromi terkait individu yang di dalamnya ada tujuan yang sama, persepsi yang sama, kemauan, saling memberikan manfaat, kejujuran, dan kasih sayang. Kolaborasi juga merupakan usaha penggabungan pemikiran dari pihak-pihak yang terlibat karena perbedaan atas suatu masalah untuk menemukan solusi dari perbedaan pandangan terhadap suatu permasalahan. Jadi, dalam penyelenggaraan program layanan kolaborasi ini, perlunya kerjasama dari berbagai pihak, saling pengertian, saling menghargai, dan saling mendukung agar tujuan yang diinginkan berhasil tercapai. Tujuan kolaborasi. Tujuan kolaborasi menjalin hubungan baik antara konselor dan pihak lain, sehingga jika ada masalah dapat dengan mudah ditangani. Kemudian, konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik serta memberikan informasi yang dibutuhkan melalui ahli lainnya. Selanjutnya ada karakteristik kolaborasi. Menurut Cook and Friend, ada 7 macam karakteristik kolaborasi, yaitu ada sukarela, kesetaraan hubungan, tujuan bersama, tanggung jawab terhadap hasil, mampu menjadi sumber, kepercayaan dan kepentingan konseli, dan mau menerima perbedaan antara anggota kelompok. Yang terakhir ada bentuk pelaksanaan kolaborasi. Bentuk pelaksanaan kolaborasi ada 3, yaitu yang pertama ada perencanaan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, maka perlu adanya sebuah perencanaan agar ketika konselor melakukan kolaborasi dengan pihak lain, perlu suatu rancangan untuk menunjang terlaksananya layanan yang diberikan. Rencana yang disiapkan seperti melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, menyiapkan anggaran dana, menentukan lokasi, dan melakukan kesepakatan dalam kegiatan. Yang kedua, ada pelaksanaan. Dalam melakukan pelaksanaannya harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan dan mencari informasi yang dibutuhkan oleh konseli yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi merupakan cara yang ditempuh oleh pembimbing untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan pelayanan BK. Penilaian evaluasi berkaitan dengan 3 aspek, yaitu penilaian terhadap program layanan, pelaksanaan program layanan, dan terhadap hasil kegiatan program. Baik, sekian dari saya. Saya, Sita Oktavia, akan menjelaskan layanan alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memberikan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan cara memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada guru mata pelajaran atau konselor, orang tua, dokter, serta ahli lainnya. Tujuan alih tangan kasus. Tujuan umumnya yaitu untuk diperolehnya pelayanan yang optimal dan setuntas mungkin atas masalah yang dialami klien. Tujuan khususnya yaitu yang pertama fungsi pengentasan, yaitu untuk memberikan pelayanan yang secara spesifik lebih menuntaskan pengentasan masalah klien. Yang kedua fungsi pemahaman, yaitu untuk memahami masalah yang sedang dihadapi klien guna pengentasan. Yang ketiga fungsi pencegahan, yaitu konselor berharap dampak positif untuk menghindari masalah yang lebih pelik lagi. Yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Dengan terentaskannya masalah berbagai potensi dapat terpelihara dan terkembang. Yang kelima, fungsi advokasi. Berhubungan dengan masalah klien berkenaan dengan terhambatnya atau teraniayanya hak klien.
Kemudian ada komponen alih tahan kasus. Yang pertama, klien dengan masalahnya seperti masalah-masalah berkenaan dengan penyakit, baik penyakit fisik maupun mental atau kejiwaan, kriminalitas, psikotropika seperti guna-guna di luar akal sehat, atau keabnormalan akut. Yang terakhir ada operasionalisasi dalam alih tangan kasus. Yang pertama, perencanaan, yaitu menetapkan kasus yang akan dialih tangan kasuskan, meyakinkan klien akan alih tangan kasus, dan menghubungi ahli serta menyiapkan materi. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu mengkomunikasikan rencana alih tangan kasus kepada pihak terkait dan mengalih tangankan klien kepada pihak terkait itu. Yang ketiga, evaluasi, yaitu membahas hasil alih tangan kasus melalui klien dan laporan dari ahli lain serta analisis hasil alih tangan kasus. Yang keempat, analisis hasil evaluasi, yaitu melakukan analisis terhadap efektivitas alih tangan kasus terhadap pengentasan masalah klien secara menyeluruh. Yang kelima, tindak lanjut, yaitu menyelenggarakan layanan lanjutan oleh konselor jika klien memerlukan ahli lain lagi. Yang keenam, pelaporan, yaitu menyusun laporan kegiatan alih tangan kasus dan menyampaikan laporan serta mendokumentasikan laporan. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya Cutnisrina Zahirah akan memaparkan tentang layanan kunjungan rumah. Layanan kunjungan rumah merupakan salah satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru BK dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal. Penanganan permasalahan siswa memerlukan pemahaman tentang suasana rumah atau keluarga siswa, maka dari itu perlu dilakukan kunjungan rumah. Kegiatan kunjungan rumah ini dilakukan untuk memperoleh data tambahan permasalahan klien. Kadang seringkali orang tua siswa kurang tahu tentang perkembangan anaknya di sekolah. Oleh karena itu, kunjungan rumah juga dilakukan untuk menyampaikan kepada orang tua mengenai permasalahan yang dihadapi anaknya. Ketika orang tua sudah mengetahui informasi, diharapkan terbangun komitmen yang sama antara pihak sekolah dengan orang tua untuk menangani masalah anaknya. Kunjungan rumah ini merupakan suatu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terselesaikannya permasalahan siswa melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan ini perlu adanya kerjasama seluruh keluarga, karena keluarga memegang peran dalam perkembangan siswa. Masalah yang dibahas dapat berupa bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan kunjungan rumah adalah untuk memperoleh data atau informasi klien mengenai kondisi rumah dan keluarganya, serta kegiatan sehari-hari klien sebagai pemecah masalah yang dialami konseli yang ada kaitannya dengan keluarga. Oke, di slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang komponen kunjungan rumah. Menurut Thohirin, ia memaparkan bahwa kegiatan kunjungan rumah ada 3 komponen pokok dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama kasus. Kunjungan rumah difokuskan pada penanganan kasus yang dialami oleh klien atau siswa yang terkait dengan faktor-faktor keluarga. Kasus siswa terlebih dahulu dianalisis, dipahami, disikapi, dan diberikan atau dilaksanakan perlakuan awal tertentu, dan selanjutnya diberikan pelayanan bimbingan dan konseling memadai. Perlakuan awal terhadap kasus dilakukan melalui kunjungan rumah. Yang kedua, yaitu keluarga. Keluarga menjadi fokus kunjungan rumah, meliputi kondisi-kondisi yang menyangkut orang tua atau wali siswa,
anggota keluarga yang lain, orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan, kondisi fisik rumah, isinya, dan lingkungan dan kondisi ekonomi dan hubungan sosio-emosional yang terjadi dalam keluarga. Semua kondisi yang berkenaan dengan keluarga tersebut dianalisis, dicermati dalam kaitannya dengan diri dan permasalahan kasus siswa. Selanjutnya, keterkaitan kondisi-kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan komitmen seluruh keluarga atau kepentingan siswa. Yang ketiga yaitu konselor. Konselor atau guru bimbingan konseling bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus pengguna hasil-hasil kunjungan rumah. Seluruh kegiatan kunjungan rumah dikaitkan langsung dengan pelayanan bimbingan konseling dan kegiatan pendukung layanan bimbingan konseling lainnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizkia Hirzi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan advokasi. Layanan advokasi yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik atau klien untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang salah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap individu memiliki berbagai haknya masing-masing dan secara umum semua itu sudah dirumuskan di dalam dokumen hak asasi manusia. Selanjutnya, tujuan dari layanan advokasi yaitu untuk membebaskan klien dari cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi dengan sempurna. Layanan ini di dalam bimbingan konseling dilakukan berkenaan dengan hak-hak klien dalam bidang pendidikan. Untuk yang terakhir yaitu komponen layanan advokasi. Nah, layanan advokasi dalam konseling dapat menyangkut komponen yang lebih variasi, baik yang berkenaan dengan personal yang terkait maupun variasi pada kondisi keluasan materinya. Nah, yang pertama itu ada konselor. Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi. Konselor juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan pihak-pihak terkait atau yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada korban pelanggan hak. Korban pelanggan hak di sini merupakan individu atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Nah, yang ketiga itu ada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait yang pertama itu adalah person yang kewenangannya untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Mungkin cukup sekian dari saya. Baiklah, saya Tasya Nurul Azahra akan menjelaskan tentang pengertian konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terantasnya permasalahan siswa. Konferensi kasus merupakan pertemuan terbuka untuk kasus yang dibahas, terbuka dari segi pihak-pihak yang diundang, terbuka dalam waktu penyelenggaraan, terbuka dalam dinamika kegiatannya, dan terbuka dalam hasil-hasilnya. Satu-satunya keterikatan KKA adalah dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah pelayanan konseling. Dan juga ada tujuan konferensi kasus. Tujuannya itu adalah secara umum. Tujuan diadakan konferensi kasus yaitu untuk mengusahakan cara yang terbaik bagi pemecahan masalah yang dialami siswa. Dan secara khusus, konferensi kasus bertujuan untuk yang pertama, mendapatkan konsistensi.
kalau guru atau konselor ternyata menemukan berbagai data atau informasi yang dipandang saling bertentangan atau kurang serasi satu sama lain. Yang kedua itu mendapatkan konsensus dari para peserta konferensi dalam menafsirkan data yang cukup komprehensif dan pelik yang menyangkut diri siswa guna memudahkan pengambilan keputusan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu layanan langsung bimbingan konseling lanjutan terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama layanan kolaborasi, yang kedua layanan alih tangan kasus, yang ketiga layanan kunjungan rumah atau home visit, yang keempat layanan advokasi, dan yang kelima layanan konferensi kasus. Dari kelima layanan tersebut memiliki tujuan, fungsi, komponen, karakteristik, dan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.